Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Judul renungan hari ini, tidak ada alasan untuk meragukan Kristus. Kemarin kita membaca tentang kusta yang melambangkan dosa. Hari ini kita membaca gambaran tentang bagaimana salib sepenuhnya menyucikan kita dari kusta dosa. Pembacaan kita mungkin tampak seperti ritual aneh untuk menyatakan seseorang tahir dari kusta. Ketika kita meletakkannya berdampingan dengan kisah salib, kita melihat gambar indah yang sekali lagi membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan sejak semula. Maka imam harus memerintahkan supaya orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belangat tanah berisi air mengalir. Burung melambangkan makhluk surgawi karena mereka dapat terbang. Perlambangan makhluk surgawi ini dibunuh dalam wadah duniawi. Yesus makhluk surgawi, putra Allah sendiri, dibungkus dalam daging bejana duniawi ketika ia dibunuh sebagai korban. Pembunuhan burung di atas air yang mengalir melambangkan bahwa binatang itu bersih. Yesus tidak berdosa ketika dia mati. Ayat yang ke-6, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kayu aras penting karena melambangkan salib. Banyak ahli percaya bahwa salib dibuat dari kayu aras. Hisop disebutkan dalam kisah penyaliban dalam Matius 27 ayat 48. Yesus ditawari minum dari cabang hisop saat dia tergantung di kayu salib. Terakhir, ada burung yang hidup. Kita tahu bahwa kematian tidak dapat menahan Kristus. Saat dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, maka burung yang hidup itu terbang menjauh dan kembali ke surga. Setelah percikan darah, orang yang dahulu berdosa sekarang dikuduskan. Sama seperti kita benar-benar bersih setelah dibasuh dalam darah Mesias. Namun perbandingan ini belum berakhir. Ayat yang ke-9, maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan seluruh bulu harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pencukuran tubuh ini melambangkan awal yang baru atau kelahiran baru. Dalam Yohanes 3, Yesus mengajar Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Tuhan meletakkan saat-saat terakhir dari rencananya untuk pengudusan umat manusia. Putranya sepenuhnya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. Meskipun dia tidak pernah berbuat dosa, dia dipersembahkan di kayu salib sebagai korban kusta dosa yang menjangkiti seluruh umat manusia. Kemudian, setelah ia mati, dia akan bangkit kembali dan kembali ke surga di mana dia berasal. Darahnya akan menjadi korban penebusan yang memulihkan anak-anak Allah sekali dan untuk selamanya. Mereka yang dibasuh oleh percikan darahnya akan menjadi baru dan diubahkan. Efesus 1 ayat 5-10 mengatakan, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Tuhan ingin kita mengetahui rencananya. Dia menunjukkan kepada orang-orang setiap detail lebih dari 1000 tahun sebelum Maria menerima kunjungan dari malaikat Gabriel hingga sampai saatnya tiba. Pengorbanan Yesus sungguh dapat dipercayai, karena tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi setiap detail nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan tidak ingin kita ragu akan hal ini, karena Dia peduli kepada kita. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kita meragukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.